Halo semuanya, perkenalkan, kami dari kelompok 2, mahasiswa semester 2 dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Samratulangi. Pada kesempatan ini, kami akan membahas sebuah topik penting dalam dunia kesehatan masyarakat, yaitu pengendalian radiasi. Video ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah dasar kesehatan lingkungan dengan dosen pengampu, Dr. Oxfriani Jufri Sumampo, SP, MKes. Saya berharap melalui video ini, kita semua bisa lebih memahami isu-isu kesehatan yang berdampak pada masyarakat luas, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Dengan anggota kelompok, Ade Dermawan Napitupulu Denan NIM 097, Dinda Sengkei Denan NIM 058, Juslita Saraimat Tibe dengan NIM 071, Leah Denise Ratulangi dengan NIM 072, Livana Vanessa Putong dengan NIM 073, Virginia Matindas dengan NIM 095, Zahra Al-Habsyi dengan NIM 096. Selamat menyaksikan pengendalian radiasi. Apa itu radiasi? Radiasi adalah proses pemancaran atau perpindahan energi melalui ruang atau medium dalam bentuk gelombang atau partikel. Energi ini bisa berupa gelombang elektromagnetik seperti sinar cahaya, sinar X, dan gelombang radio, atau bisa juga berupa partikel subatomik seperti partikel alfa, beta, dan neutron. Berdasarkan kemampuannya dalam mengionisasi atom dan molekul, radiasi dibagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama, radiasi pengion, kedua, radiasi non-pengion. Radiasi pengion memiliki energi tinggi yang dapat melepaskan elektron dari atom. Contohnya sinar X dan sinar gamma. Radiasi ini dapat merusak jaringan tubuh dan DNA dan berisiko menyebabkan kanker jika terpapar dalam jumlah yang tinggi. Radiasi non-pengion memiliki energi yang lebih rendah dan tidak cukup kuat untuk mengionisasi atom. Contohnya gelombang radio, cahaya tampak, sinyal Wi-Fi, dan radiasi dari gadget. Meskipun umumnya dianggap lebih aman, tapi penggunaan berlebihan, seperti dari ponsel, tetap perlu dikontrol. Radiasi, baik pengion maupun non-pengion, dapat berdampak buruk bagi kesehatan jika tidak dikendalikan dengan baik. Meskipun keduanya memiliki perbedaan kekuatan energi, keduanya tetap berisiko tergantung tingkat paparan dan durasinya. Bahaya radiasi pengion. Radiasi pengion memiliki energi yang sangat tinggi dan dapat mengionisasi atom, merusak sel dan DNA. Dampaknya bisa akut maupun kronis, seperti 1. Luka bakar radiasi. 2. Kematian sel tubuh. 3. Risiko kanker, tiroid, leukemia, paru-paru. 4. Mutasi genetik dan kelainan bawaan, dan jika paparan sangat tinggi dapat menyebabkan kematian. Bahaya radiasi non-pengion. Meskipun tidak cukup kuat untuk mengionisasi atom, radiasi non-pengion bisa menyebabkan pemanasan jaringan biologis atau stimulasi sistem saraf. Paparan jangka panjang atau intens bisa menimbulkan 1. Katarak mata dari sinar inframerah. 2. Iritasi kulit akibat paparan sinar ultraviolet. 3. Kerusakan sel kulit hingga kanker kulit, UV berlebih. 4. Masalah tidur dan konsentrasi, akibat gangguan melatonin karena paparan cahaya biru pada malam hari. Jadi, baik radiasi pengion maupun non-pengion sama-sama memiliki potensi bahaya. Pengendalian paparan, sebaiknya menggunakan alat pelindung diri atau APD, serta edukasi tentang radiasi sangat penting untuk menjaga kesehatan jangka panjang. Sumber radiasi. Radiasi berasal dari berbagai sumber, baik yang alami maupun buatan manusia. Yang pertama, sumber radiasi alami. Sumber radiasi terdiri atas 1. Radiasi kosmik. Radiasi ini berasal dari luar angkasa, terutama dari matahari dan bintang lain. Radiasi kosmik terdiri dari partikel dan sinar berenergi tinggi yang masuk ke atmosfer bumi. Atmosfer bumi berfungsi sebagai pelindung yang mengurangi jumlah radiasi kosmik yang mencapai permukaan bumi. Namun beberapa partikel tetap dapat menembus hingga ke tanah. Intensitas radiasi ini meningkat dengan ketinggian lokasi. Kedua, unsur radioaktif di bumi. Kerak bumi mengandung unsur radioaktif alami seperti uranium, thorium, dan radon yang mengalami peluruhan radioaktif, melepaskan radiasi ion. Radiasi ini berasal dari bahan-bahan seperti tanah, batuan, air, dan tumbuhan yang mengandung radionuklida primordial. Ketiga, unsur radioaktif dalam tubuh manusia. Tubuh manusia sendiri mengandung sejumlah kecil unsur radioaktif alami, seperti kalium-40, yang menghasilkan radiasi dalam jumlah sangat kecil dan tidak berbahaya. Keempat, radiasi surya. Matahari memancarkan radiasi elektromagnetik termasuk sinar ultraviolet,
UV, yang merupakan sumber radiasi alami yang dapat berpengaruh pada kesehatan manusia. Yang kedua, sumber radiasi buatan manusia. Sumber radiasi buatan manusia terdiri atas 1. Peralatan elektronik. Beberapa perangkat elektronik seperti smartphone dan komputer memancarkan radiasi dalam jumlah kecil. 2. Industri nuklir dan medis. Reaktor nuklir, senjata nuklir, serta alat-alat medis seperti pemindai sinar X dan terapi radiasi merupakan sumber radiasi buatan manusia yang dapat memiliki intensitas radiasi besar. Dan yang terakhir, radiasi dari produk konsumen dan industri. Beberapa produk konsumen dan proses industri juga dapat menjadi sumber radiasi buatan manusia dalam jumlah kecil. Secara ringkas, sumber radiasi meliputi radiasi kosmik dari luar angkasa, unsur radioaktif alami di bumi dan tubuh manusia, serta radiasi yang dihasilkan dari aktivitas dan teknologi manusia seperti alat elektronik, reaktor nuklir, dan senjata nuklir. Strategi pengendalian radiasi. Pengendalian radiasi didasarkan pada prinsip ALARA yang merupakan singkatan dari As Low as Reasonably yang berarti menjaga paparan radiasi serendah mungkin secara wajar. 3 langkah utama dalam pengendalian radiasi, yaitu: yang pertama, waktu atau time. Semakin lama seseorang terpapar sumber radiasi, semakin besar dosis radiasi yang diterimanya. Oleh karena itu, mengurangi waktu paparan adalah cara efektif untuk menurunkan risiko. Contoh penerapannya: 1. Melakukan prosedur medis berbasis radiasi seefisien mungkin. 2. Menyusun perencanaan kerja agar waktu berada dekat sumber radiasi minimal. Dan ketiga, latihan atau simulasi terlebih dahulu untuk mengurangi kesalahan yang bisa memperpanjang waktu paparan. Yang kedua, jarak, distance. Paparan radiasi menurun drastis seiring dengan bertambahnya jarak dari sumber. Ini berdasarkan hukum kuadrat terbalik, inverse square law, yaitu jika jarak dilipat gandakan, maka paparan turun menjadi seperempatnya. Contoh penerapan: 1. Menggunakan alat bantu atau tongkat untuk menjauh dari sumber radiasi. 2. Tidak berada terlalu dekat dengan sumber radiasi kecuali jika diperlukan. Yang ketiga, pelindung, shielding. Menggunakan bahan pelindung untuk menghalangi atau mengurangi jumlah radiasi yang mencapai tubuh. Contoh pelindung: 1. Apron timbal, lid apron, saat melakukan ronsen. 2. Dinding pelindung dari timbal atau beton di ruang radiologi. Dan 3. Pelindung portabel yang dapat dipindah dan digunakan sesuai kebutuhan. Selain itu, regulasi dan pedoman dari badan internasional seperti IAEA dan WHO, serta lembaga nasional seperti Bapeten, memberikan standar keselamatan yang harus diikuti dalam penggunaan sumber radiasi. Selanjutnya, kita akan membahas peraturan terbaru tahun 2024 tentang pengendalian radiasi dari BAPETEN dan IAEA. Yuk, simak. Pertama, izin dan kompetensi petugas radiasi. Berdasarkan peraturan BAPETEN No. 4 tahun 2024, semua petugas di fasilitas yang menggunakan radiasi pengion harus memiliki izin dan sertifikat kompetensi sesuai tugasnya. Petugas dibagi berdasarkan tingkat risiko, dan hanya yang berizin boleh menangani sumber radiasi. 2. 3 prinsip dasar proteksi radiasi. 3 prinsip ini wajib diterapkan untuk melindungi pekerja dan masyarakat. Pertama, justifikasi, yaitu penggunaan radiasi hanya boleh dilakukan jika manfaatnya lebih besar dari risikonya. Kedua, optimisasi atau ALARA, yaitu paparan harus ditekan sekecil mungkin. Ketiga, limitasi dosis, yaitu batas dosis maksimum per tahun yaitu untuk pekerja, 50 milisievert tahun, dan untuk masyarakat umum, 1 milisievert tahun. 3. Pengaturan daerah kerja radiasi. Lokasi kerja dibagi menjadi 1. Daerah pengendalian, area berisiko tinggi, wajib pakai APD dan akses terbatas. 2. Daerah supervisi, area paparan ringan, cukup diberi tanda peringatan. 4. Pemantauan dan pelaporan dosis. Fasilitas wajib menyediakan dosimeter dan melaporkan dosis pekerja serta pasien ke sistem daring Bapeten. Jika ada pekerja melebihi batas dosis, investigasi harus segera dilakukan. 5. Penyesuaian dengan PP No. 45 tahun 2023. Peraturan Bapeten 2024 sudah mengacu pada PP 45 tahun 2023, yang juga mengatur keselamatan sumber radiasi, keamanan limbah radioaktif, sistem pengawasan nasional. 6. Upaya global oleh IAEA. Organisasi IAEA juga mendukung pengendalian radiasi lewat beberapa langkah. 1. Panduan Keselamatan P-Design PLTN baru, SSG 90. 2. Modul ISEMIR IR untuk proteksi pekerja industri 3.
panduan radiasi dari radon, bangunan tua, atau kecelakaan lama 4, modul daring GSR Part 3 untuk edukasi keselamatan global dan 5, kerjasama internasional dalam pelatihan dan regulasi. Oleh sebab itu masyarakat dan pekerja memiliki peran penting dalam pengendalian radiasi. Untuk pekerja diharapkan mengikuti pelatihan keselamatan dan menggunakan APD sesuai standar. Sedangkan tenaga medis wajib menerapkan protokol keselamatan dalam prosedur diagnostik dan terapi. Dan untuk masyarakat sendiri perlu memahami informasi dasar tentang radiasi dan mengenali tanda peringatan di lingkungan sekitar. Kolaborasi antara individu, institusi, dan pemerintah sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dari bahaya radiasi. Kesimpulannya, radiasi adalah alat yang bermanfaat jika digunakan dengan bijak dan aman. Dengan memahami dan menerapkan prinsip pengendalian radiasi, kita dapat melindungi diri sendiri, orang lain, dan juga lingkungan. Mari bersama-sama menciptakan dunia yang lebih aman dari bahaya radiasi.